Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kita hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah bersama-sama. Kita lagi akan belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman dan kehidupan. Di saat ini Tuhan, dalam ibadah renungan harian keluarga, kami rindu lagi bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari berita firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang dan pelita. Ketika kami belajar firman Tuhan, kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup. Di tengah-tengah kami menjalani hidup di tahun yang baru, tahun 2024. Firman Tuhan yang akan terus menerangi perjalanan kehidupan kami semua. Ampuni kami Tuhan dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Kami bawa doa ini kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Filipi, pasalnya yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Filipi 3, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9, maka firman Tuhan bunyinya demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kita telah membaca Alkitab dan kita akan merenungkannya, dan tema renungan kita di saat ini adalah beruntung karena Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya setiap orang yang ada di dunia ini selalu mengharapkan keberuntungan daripada kerugian. Baik itu dalam dunia usaha atau perniagaan maupun dalam tugas kerja setiap hari. Sebab hidup beruntung pastilah mendatangkan sukacita di dalam hati dan pikiran. Sedangkan kerugian akan selalu mendatangkan krisis dalam berpikir yang tentunya membuat hati menjadi kecewa. Karena itu beruntung selalu dianggap sebagai kemujuran dan kerugian selalu dianggap sebagai kesialan. Akan tetapi saudaraku, beruntung sebagai kemujuran bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan instan, bukan juga sesuatu yang didapat bagaikan orang bermain judi atau memenangkan suatu undian, melainkan sebuah kerja keras dengan suatu perjuangan kehidupan yang sungguh-sungguh tentunya. Dan oleh sebab itu, bagi kita yang hidup di zaman ini, bekerja keras, berjuang dengan gigih, pasti akan mendatangkan
hasil yang sangat menguntungkan. Sehingga ada banyak orang yang menyetujui kalimat ini. Kerja keras pasti tidak akan mengkhianati hasilnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus pun dalam bacaan firman Tuhan kita di hari ini mendeskripsikan atau menggambarkan kepada kita tentang hal yang memberinya kerugian dan keuntungan. Ia menggambarkan bahwa pada masa lalu ketika hidup belum mengenal Yesus Kristus, dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan atau pengikut jalan Tuhan dalam kitab Kisah 9 ayatnya yang kedua. Sebab siapapun yang kedapatan mengikuti jalan Tuhan pasti akan ditangkap, diancam, dan dibawa ke Yerusalem untuk dianiaya lalu dibunuh. Dan tentunya perlakuan ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan tentunya menguntungkan baginya. Karena dengan itu ia seolah-olah menjadi orang yang sangat populer. Karena itu ia sangat disegani, bahkan ditakuti. Namun saudara, ketika ia ditangkap oleh Yesus Kristus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-18 dan dia menjadi Rasul Kristus, maka segala sesuatu yang di luar Yesus Kristus dipandangnya sebagai suatu kerugian, dan pengetahuannya tentang tradisi Yahudi serta popularitas diri semuanya menjadi tidak berguna, bahkan dianggapnya sebagai sampah. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya melalui firman Tuhan di saat ini Rasul Paulus memberikan motivasi hidup bagi kita semua bahwa ketika melaksanakan tugas dan kerja kita setiap hari, tentunya kita harus mengutamakan Yesus Kristus. Memang kita memiliki berbagai kesibukan, namun dalam kesempatan ini Paulus yang hendak mengajak kepada kita untuk mencontohi akan dirinya. Dia juga adalah orang yang memiliki kesibukan sebagai tukang kemah dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Namun ia dengan setia dalam ketaatannya, ia menjalani tanggung jawab sebagai pemberita Injil atau seorang rasul. Baginya hidup adalah Yesus Kristus atau melaksanakan kehendak Tuhan Allah adalah sebuah kebenaran. Dan tentunya memiliki kebenaran dalam Yesus Kristus, itulah yang memberinya keuntungan, bahkan sesuatu yang lebih mulia dari segala-galanya. Dan oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun waktu kita tersita dalam berbagai kesibukan, tetapi marilah kita tetap mempertahankan kehidupan percaya kita di dalam Yesus Kristus sebagai yang utama dari segala sesuatu, karena dapat memberikan keuntungan kekal, yaitu kita akan meraih mahkota kebenaran seperti yang dinasihatkannya kepada Timotius. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, ada ucapan syukur, rasa terima kasih kami Tuhan, ketika di saat ini kami semua boleh lagi menikmati akan berkat Tuhan dalam hidup, kekuatan, kesehatan, ketika kami boleh menikmati akan hari yang baru dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini, merupakan suatu berkat yang terindah dalam hidup. Dan karena itu kami semua jemaat Gemi Maranatha Paslatan, tetapi pun kami yang boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga, kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu terus mengajarkan kami semua bahwa keuntungan yang kekal dalam kehidupan kami
adalah bagaimana kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kami hidup bersama dengan Tuhan, maka kami akan menikmati, menerima mahkota keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Walaupun dalam perjalanan hidup, kami harus diperhadapkan dengan begitu banyaknya tantangan, pergumulan kehidupan ini. Tetapi ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami akan menikmati suatu keuntungan yang sangat kekal dalam kehidupan kami semua. Karena itu Tuhan, ajarkanlah kami agar supaya kami mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam perjalanan kehidupan kami. Berikan hikmat bagi kami Tuhan, agar supaya kami boleh melakukan semuanya itu oleh karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Dan kami lakukan itu semua untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Diberkatilah Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27 dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, mata pencaharian mereka Tuhan. Embun-embun sorga akan terus mengalir, akan terus tercurah bagi kehidupan Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Tetapi pun bagi kami yang boleh bersama-sama beribadah, berkat-berkat Tuhan selalu ada menjadi bagian kehidupan. Bagi mereka yang sedang ada dalam gumul Tuhan, agar Tuhan Allah membukakan setiap jalan keluar dari perjalanan hidup mereka Tuhan, sehingga mereka boleh keluar dari apa yang mereka rasa, apa yang mereka derita dalam kehidupan mereka. Tapi pun ketika ada yang bersyukur, bersuka cita, Engkau Tuhan melengkapi setiap syukur, setiap sukacita yang boleh dinikmati oleh kehidupan jemaat-Mu, tetapi pun bagi mereka yang boleh bersama-sama beribadah di hari ini. Ya Yesus Kristus yang bertakhta dalam kerajaan sorga, diberkati pula pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, para diaken, para penatua, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, penatua-penatua Bipra, bahkan pun Engkau memberkati para pendeta yang ada, perangkat pelayan, pegawai, kostor, kelompok pelayanan lansia, kami semua yang memberi diri kami untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami. Terlebih khusus memberkati pun tim multimedia, Engkau selalu memberkati mereka, kuat sehat Tuhan anugerahkan bagi mereka Tuhan, dalam pemberian diri mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan. Ya Yesus Kristus yang bertakhta dalam kerajaan sorga, bahkan pun ketika kami hendak beraktivitas di sepanjang hari ini, maupun sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami di tahun yang baru ini Tuhan, kiranya kami lakukan itu semua untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Dan tentunya terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan. Di like, di share, di komen. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.